ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brother Muslim, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri di kehidupan akhirat berikutnya. Brother Muslim harus bersiap-siap diri, saya juga. Nah, hari ini telah hadir narasumber kita, Muhammad Jainal bin Mursid. Nah, saya manggilnya Abang aja. Bang Jainal ya? Iya, Bang Jainal. Iya, Bang Jainal. Beliau merupakan praktisi ruqyah syar'i yang berpengalaman kurang lebih 20 tahun ya Bang Jainal ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Oh ya. Beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pembina ARSI, Asosiasi Ruqyah Syar'i Kalsel, Kalimantan Selatan. Nah, dan juga sebagai Ketua QHI ya Bang Jainal ya? Quranic Healing International. Nah, kita ke tema hari ini Bang Jainal. Kita membicarakan tentang ruqyah syar'i. Langsung saja kita berdialog ya Bang Jainal ya. Siap. Banyak nih pertanyaan nih dari Siap-Siap Muslim TV. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan lisan saya banyak. Iya. Alhamdulillah. Apa pertanyaan pertama Bang Jainal? Apa sih arti ruqyah syar'i itu Bang Jainal? Mohon dijelaskan itu. Ya, sebelum adanya ruqyah syariah ini, itu juga ada ruqyah syirkiyah. Nah, itu sebelum kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu di zaman jahiliyah dulu itu hadir ruqyah dari kata ar-ruqa, jampi-jampi atau mantra-mantra atau syair-syair. Jadi orang-orang di jahiliyah dulu ruqyah itu sangat fenomenal. Nah, karena mereka menganggap dengan cara meruqyah itu banyak solusi yang diselesaikan dengan cara ruqyah. Tapi masih nyampur. Jadi ada yang syar'i, yang kesyirikan, ada yang syirik juga ada juga ya Bang? Nah, syirik ya jelas Rasulullah itu ada kesyirikan. Nah, setelah hadirnya Rasulullah SAW itu dipoles atau direvisi oleh Rasulullah SAW karena ada sahabat, bagaimana dengan ruqyah kami ya Rasulullah, artinya perlihatkan kepadaku selama itu tidak mengandung kesyirikan. Jadi ruqyah itu ada yang syirik dan ada yang tidak syirik. Nah, kalau yang syar'i itu ya bacanya Al-Quran, bacaan-bacaan yang doa-doa dari sunnah Rasulullah SAW, dari doanya malaikat Jibril dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan syirik itu yang mantra-mantra, syair-syair yang mengandung jimat, digantungkan segala batu-batuan, panah dan lain sebagainya, anak panah dan sebagainya gitu. Gitu ya, Bang Jainal. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Bang Jainal. Ini biasanya apa sih ciri-ciri orang yang kena gangguan itu Bang Jainal? Kita kan Gangguannya maksudnya Pak? Gangguan jin. Oh, gangguan jin. Mungkin kita perlu di ruqyah misalnya gitu Bang Jainal. Jadi ciri-cirinya apa nih Bang Jainal? Ciri-cirinya yang pertama dulu biasanya masalah ibadah. Jadi ibadah itu malas. Oh, jadi malas beribadah? Malas beribadah, meninggalkan sholat, terus meninggalkan sesuatu hal yang syar'i, puasa dan lain itu sudah jelas gangguannya. Kemudian gangguan secara psikis itu emosional, yang tidak seharusnya emosional. Misalnya kayak ada sapu di di lantai itu marah, ada yang berhamburan dikit marah, pokoknya apa-apa mudah tersinggung itu ciri-ciri. Temperamental gitu ya. Betul. Cepat emosi gitu. Nah, itu biasanya dalam keadaan sadar. Kemudian dalam keadaan tidur itu sering mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar, mimpi dalam kegelapan, mimpi seperti ketemu hewan-hewan berbisa seperti ya ular dan lain sebagainya seperti itu. Oh, jadi misalnya kita mimpi binatang gitu, ular atau mimpi ketemu harimau, buaya gitu ya, buaya, gitu. Oh ya, jadi itu kemungkinan kita tuh ada gangguan ya. Kemudian gangguannya lagi kalau di rumah itu seperti banyaknya tikus. Itu rumah.
bangunan kita tinggal. Iya, tinggal itu. Oh. Kemudian sering ular masuk, binatang-binatang seperti kayak biawak sering masuk, cicak banyak, gitu. Dan sering di rumah itu sering terjadi keributan. Orang tua dengan anaknya, suami dengan istri dan lain sebagainya. Oh, jadi misalnya ada binatang yang di dalam rumah kita ada sering masuk gitu, kayak tikus, ada banyak tikus gitu Banyak misalnya. tikus, seperti Atau ada cecak gitu ya. banyak cecak. berhamburan. Itu berarti rumahnya itu Salah satu ciri-cirinya. ciri-ciri ada gangguan jin. Gangguan jin. Dan banyak cekcok dalam rumah sampai berakhir berujung dengan perceraian, itu seperti itu. Oh, gitu. Wah, ngeri juga ya, Bang Jenal. Jadi ini pertanyaan berikutnya lagi, ini Bang Jenal. Kita kan sudah sering nih mendengar ada kata-kata hipnotis itu. Hipnotis atau gendam ya Bang Jenal ya. Gendam, dan banyak korbannya nih, banyak nih Bang Jenal. Tapi ini ada nih, saya maksudnya mau menanyakan ke Bang Jenal, apakah ada hipnotis atau gendam itu melalui handphone gitu, melalui HP? Soalnya kan yang kalau secara langsung itu kan mungkin kita sering mengetahui ya, ada ya, kayak ditepuk di bahu itu kita kena hipnotis katanya gitu. Nah sekarang melalui HP atau handphone itu apakah benar ada itu, dan apakah itu bisa itu Bang Jenal? Bisa ya. Pasien kita banyak kita. Misalnya begini ya, pria atau wanita. Nah, terakhir kita menemui ini pasien itu datang anaknya sama ibunya mengadu-ngadu bahwa uang di tabungan bapaknya habis. Uang di tabungan bapaknya itu habis. Lalu bertuturlah si ibu dan bapak ini bahwa bapak ini seperti kayak orang jatuh cinta. Jadi HP-nya itu selalu disembunyikan, dikunci gitu. Ternyata bapak ini sampai ngutang-ngutang kemana-mana. Nah di sana ada wanita yang merayu-rayu. Umurnya bukan muda itu, umurnya sudah sekitar ada kali 60, 65an sudah. Umur yang ini? Bapak itu. Bapaknya ini. Jadi ngirim terus uang malah sampai ngutang-ngutang. Nah lalu akhirnya bagaimana solusinya? Akhirnya kita kasih air. Kita kasih garam betul, garamnya ada garam Himalaya, kita bacakan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah itu bapaknya itu sudah ramai di rumah dan tidak seperti kemarin-kemarin yang minta uang dan sebagainya itu. Jadi di ruqyah lewat media air ya? Ya, karena mereka kan tidak berani kan sama bapaknya untuk mengajak ke rumah kita seperti itu. Kemudian ada juga salah satu seorang istilahnya apa ya bahasanya, notaris lah. Nah itu juga kemarin itu bingung keluarganya, mempertanyakan tuh, kan dia banyak kliennya itu, sampai kliennya itu sampai keluarganya itu tanya uangnya mana. Ternyata uangnya itu dikirim ke seorang pria, malah anehnya prianya itu bule lagi, bule, dan itu. Kemudian kasus ketiga itu yang temuan. Jadi di suatu tempat Batu Licin, terus ke Banjarmasin dia jalan-jalan, ditepok di suatu pasar, di Pasar 5 ditepok, kemudian dia hilang kesadaran, terus sama si siapa? Si yang menghipnotisnya ini disuruh ke Batu Licin. Nah, Banjarmasin ke Batu Licin itu jarak kan 6 jam itu. Nah itu disuruh ambil BPKB, buku rekening, sepeda motor. Dari sana dia berjalan ke sini, terus diserahkan BPKB-nya, diserahkan sepeda motornya, diserahkan uangnya di tabungannya itu. Kemudian sama yang penghipnotis itu dikasih 100.000 buat pulang sana. 1 tahun dia mengurung diri di dalam rumah. Dikuras tadi itu ya? Di uang itu dikuras. Nah dia yang yang bingung itu si siapa yang korbannya ini tuh nggak mau keluar rumah. Banyak di dalam kamar aja. Nah begitu kemarin kita terapi dengan cara Quran gitu ya, alhamdulillah 1 minggu dia sudah bekerja. Dibatukan dengan bekam itu loh. Itu hipnotisnya lewat tepuk di bahu ya? Di bahu itu. Iya. Tapi itu 1 tahun itu. 1 tahun. Mengalami kena itu. Jadi ndak hilang-hilang gitu. Jadi bisa nempel gitu ya? Iya. Bisa dikendalikan dari jauh.
Oh gitu, oke. Nah, seperti gitu Bang. Oh jadi ada beberapa kasus tadi ya, lewat handphone atau itu bisa berjangka sampai lama ya, Sama. Bang Jenal ya. Oke. Nah ini kita ke pertanyaan berikutnya ini, Bang Jenal. Ini kan biasanya itu Bang Jenal, bayi itu kalau malam itu sering nangis tuh Bang Jenal. Iya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu ada gangguan atau memang itu normal aja? Bayi itu tengah malam atau malam setiap malam mungkin menangis terus. Itu kenapa Bang Jenal? Ada kasus yang unik saya temui. Itu kasusnya sampai 2,5 tahun. Jadi umurnya itu sudah 3 tahun. Oh dari setahunan, setengah tahun, umur 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi dari 6 bulan sampai umur 3 tahun. Kalau malam dia bangun teriak-teriak. Nah itu kita terapi ruqyah itu 1 minggu datang lagi bapaknya, kembali lagi. Begitu kita ruqyah lagi, kita mandikan pakai air bidara, itu ternyata balik lagi itu. Akhirnya kata saya ini doa yang paling manjur, ini doa dari orang tuanya. Lalu kita serahkan daun bidara, kita tulis ayat-ayat Quran, suruh direndam di bayi itu. Alhamdulillah dengan izin Allah bayinya itu pulih. Itu sampai keliling mana-mana itu, ke Jawa, ke mana-mana. Maksudnya itu proses ruqyahnya itu dikasih daun bidara gitu ya? Di blender atau ditumbuk, di ini, gitu. diulek bisa ya. Jadi itu memang gangguan psikis, gangguan non medis lah maksudnya, bukan psikis. Yang memproses itu maksudnya yang melakukan peruqiyahan itu bapaknya sendiri. Oh, orang Kan tuanya. dari saya tuh kayaknya kurang mujarab. Begitu disusuri kan ternyata ada orang tua yang suka membuat anak-anak itu apa istilahnya bahasanya, kalau dia melihat bayi-bayi itu dia sering ngejar si perempuan tua itu. Nah bertetangga dengan beliau gitu. Oh gitu ya. Itu selama 2,5 tahun beliau bingung tuh mencari pengobatan sampai ke Jawa-Jawa mana-mana. Jadi sudah sembuh ya? Sembuh dengan izin Allah. Oh iya. Seperti itu. Nah itu biasanya yang menyebabkan itu bapaknya kerja di luar kota. Nah, jadi dia malam-malam datang, bapaknya ini tidak berwudu dulu, tidak membacakan cara masuk ke rumah, misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Nah, dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, tidak ada daya upaya pun dengan izin Allah. Itu biasanya bapaknya tuh lupa berwudu ketika perjalanan malam jam 1, jam 2 malam masuk ke rumah. Nah itu bisa kebanyakan bisa jin-jin dia ikut gitu seperti itu. Atau langsung menemui anak itu dicium-cium begitu. Atau menjelang maghrib jam-jam 5:30 senja-senja kuning itu kan seharusnya orang tua dulu kan tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi biasanya penyebab anak itu nangis malam itu bisa kena ain, bisa bapaknya dari luar kota, bisa juga bapaknya suka ngajak menjelang maghrib apa segala macam, itu seperti itu Bang. Oh jadi bisa mengikuti dari orang tua ya? Iya dari orang tua itu di jalanan di luar itu. Dari luar itu banyak malam itu tidak boleh itu kan, apalagi sendirian kan. Nah itu lebih lagi itu jadi bisa mengganggu gitu ya? Mengganggu ke rumah. Efeknya ke bayi kita, anak kita, rumah apa segala macam. Oke. Nah ini berikutnya Bang Jenal, masalah mimpi buruk ini. Itu kan mungkin semua ini penonton mungkin pernah mengalami mimpi buruk. Nah contohnya misalnya ditemui binatang gitu Bang Jenal, binatang kayak buaya atau ular itu dalam mimpinya itu apakah itu normal atau memang gangguan juga nih Bang Jenal? Kalau hewan-hewan jenis buaya, harimau, ular itu biasanya ada gangguan jin. Oh gangguan juga. Kalau mimpi yang jatuh dari ketinggian, mimpi ketemu gelap, itu bisa gangguan psikis, tekanan jiwa. Nah jadi dari tekanan jiwa itu biasanya mimpinya seperti masuk di kegelapan, jatuh dari ketinggian. Maksudnya tekanan jiwa tuh kenapa? Psikis, kejiwaan, misalnya tekanan ekonomi. Oh gitu. Apa misalnya seperti masalah ekonomi ya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan mungkin ada dapat tekanan gitu ya. Segala macam itu. Atau jadi itu psikisnya. Psikis itu biasanya mimpinya kayak jatuh dari ketinggian, kayak kaget dan sebagainya. Atau dikejar-kejar hutang. Itu seperti begitu. Oh gitu. Itu. Tapi kalau misalnya kayak binatang-binatang itu biasanya gangguan jin. Oh jin. Itu gimana tuh Bang Jenal untuk kan kena gangguan itu kan
misalnya berturut-turut di Bang Jenal, didatangin buaya gitu. Kan ada teman tuh pernah cerita, ditangin buaya dalam 1 bulan itu ada beberapa kali gitu. Nah, terus ditanyakan lagi ke saudaranya, apakah ada memelihara buaya gitu. Jadi mereka bingung, apakah harus diputus peliharaan mungkin masa lalunya atau gimana itu Bang Jana menyikapinya itu? Itu biasanya bisa dia ke tempat dukun yang punya khodam, bisa juga dia dari orang tua, dari ibu atau bapaknya yang punya ritual-ritual melakukan sesajen misalnya memberikan sesajen telur ke sungai. Terus kalau sakit di rumah misalnya ada sakit panas, setelah telur itu biasanya telur ayam kampung atau sama macam-macam pernik lah, bubur merah, bubur putih dan sebagainya, itu dilempar ke sungai, terus diambil airnya, terus diminumkan, biasanya dingin gitu seperti itu. Nah itu ada gangguan di atas itu atau di diri dia ke tempat dukun-dukun itu. Oh gitu. Jadi mengganggu mereka lewat mimpi ya. Mimpi itu tangannya. Oh iya. Jadi ini ke pertanyaan berikutnya Bang Jenal. Ini bagaimana kita membedakan nih? Ini mungkin ke pertanyaan yang ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Bagaimana kita membedakan sakit medis atau kena gangguan jin? Mungkin secara logis Bang Jenal. Kita supaya mengetahuinya perbedaannya dua itu. Iya. Kalau medis itu kan biasanya faktor eksternal atau internal. Kalau eksternal dari luar itu kan itu biasanya makanan, lemak nabati, lemak hewani, terus apalagi benda-benda seperti pengawet, penyedap, warna, terus seperti kayak melamin dan sebagainya. Nah itu kan asupan dari luar itu masuk lewat mulut kita, kemudian mencerna. Nah itu misalnya minum es dipadukan dengan mohon maaf pentol segala macam, bakso gitu. Nah, atau misalnya makan yang biasanya suka seperti santan-santan. Nah itu minum es itu biasanya akan mempengaruhi ke medis. Nah ketika masuk asupan makan itu ke dinding perut gitu ya, ke dinding perut, kemudian di es itu akan terjadi fili usus, itu akan nempel lemak-lemak itu. Ketika terus nempel, nutrisi yang masuk ke tubuh itu nggak bisa menyerap. Nah itu medis itu. Nah medis ini terbagi 3, bisa lewat darah, nah cek darah kan, bisa lewat otot. Nah ototnya itu kan misalnya olahraga yang terlalu keras, misalnya olahraga apa gitu kan, jadi ototnya itu pelintir atau kecelakaan. Nah otot itu kan ada disisipi oleh saraf, saraf itu menuju ke organ tubuh, misalnya dia menuju ke jantung maka akan terjadi gangguan jantung, misalnya gara-gara kecelakaan misalnya. Kayak keseleo gitu. Keseleo gitu, sarafnya terpelintir. Nah, terpelintir saraf. Otomatis kan aluran darah ke organ itu kan terpengaruh gitu. Bisa tersumbat gitu ya. Itu ada pengalaman salah satu seorang properti yang beliau itu kepleset 6 bulan kemudian beliau sudah dicek secara medis tuh banyak kena gangguan jantung bla 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 bla. Oh gitu. Itu medis ya? Itu medis itu. Oh medis. Jadi medis itu ke medis kita ke dokter cek. Ke dokter ya gitu nah, ya. itu ke obatinya bla 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 bla. Kalau misalnya ternyata di medis itu tidak ditemukan itu cari lagi apakah gangguannya ke gangguannya apa ke darah atau ke otot atau ke apa. Nah itu seperti itu. Itu caranya seperti itu. Kemudian kalau yang non medis itu seperti gangguan sihir, ain itu seperti gitu. Ain itu tatapan hasad atau gangguan misalnya camping, habis pulang dari camping itu tiba-tiba kesurupan atau dari pantai kena apa gitu. Nah itu non medis. Nah itu usahakan dengan cara diruqyah. Nah ruqyah ini pun sekarang karena sudah tren, para dukun itu sekarang semua bilang juga ruqyah juga. Ruqyah sapi juga gitu. Iya bilangnya kan pakai surban. Jadi dukun berkedok ulama. Dia pakai tapi dia biasanya pakai media, misalnya medianya pakai sembelih ayam, sembelih
kambing. Nah, kambing itu dibanderol harganya dulu. Ada orang-orang yang membandrol harga kambing minimal 6 juta. Tarifnya ya. Tarifnya. Oh, Jadi kan kalau kambing sudah harganya 6 juta, padahal modal kambing berkambing waktu itu kan harganya 1,5 juta. Sudah keuntungan berapa dia? 4,5 juta dia sudah. Dari situ aja udah ketahuan. Itu belum lagi nanti yang datang ini kan pakai mobil mewah bla bla, itu sudah sampai ada yang sampai 125 juta korbannya itu. Oh gitu. Jadi pakai media yang mungkin membedakan dengan syar'i itu dengan istilahnya praktek perdukunan itu kayak misalnya ada penyembelihan binatang Iya, gitu ya. itu. Kalau secara syar'i memang Bacaan Quran. oh Bacaan Quran, doa-doa. murni bacaan Quran. Doa-doa. Nah, terus kalau non medis itu juga bisa juga pakai bekam. Bekam atau hijamah. Boleh juga pakai pasdu, juga bisa juga. Nah, boleh juga dengan pijat. Sekarang kan tren itu PAZ namanya, pengobatan akhir zaman. Oh. Seperti itu, membetulkan tulang, letak tulang sama otot itu. Jadi tidak ada yang istilahnya tuh pakai apa? Media binatang, Ya, perantara keris, keris atau jimat. atau ada pakai apa namanya buhul apa? Kain-kain hitam. Kain, nggak ada dimandi seperti gitu. Itu tidak ilmiah. Atau mandi pun dimandiin. Nggak ada, nggak bisa itu. Karena apa? Mandi ini kan adanya mandi junub, mandi nipas, mandi terus mandi habis dari gila, mandi karena menyebab apa mayit dan lain sebagainya. Tidak ada mandi untuk pelindung diri apa segala, nggak ada. Apalagi di raja-raja di belakang kan, ditulis apa begitu. Dari mana dasarnya? Di belakang itu bukan papan tulis kok. Yang baca siapa? Di ini maksudnya di belakang. ditulis. Tulis Arab yang kita nggak tahu juga apa yang tulisannya gitu kan. Oh gitu. Nah, kan secara logikanya begini. Di belakang itu kan bukan papan tulis. Badan kita ya. Iya, badan kita. Kulit. Tulis kulit itu kan pakai mata pena emas apa segala macam. Secara ilmiah siapa yang baca gitu loh. Katanya itu buat perlindungan, nggak ada. Perlindungan itu dari Allah semata-mata itu dengan bacaan. Misalnya juga gini, ada yang melindungi dengan cara rumah ya misalnya. Ditaruh jimat, ditaruh di atas situ. Itu juga memang kalau misalnya terjadi itu perlindungan itu ya, itu bisa jadi juga itu ada bantuan jin. Kalau mau benar-benar rumah itu dapat perlindungan, pertama minta kepada Allah. Kedua, rumahnya harus betul-betul kuat. Terus dijaga satpam di depan. Terus pasang CCTV. Gantian lagi siang malam. Nah, itu teralis kasih terus itu salah satu perlindungan pertama kepada Allah. Kedua dengan secara syariah. Ikhtiar kita ya. Ya, itu seperti begitu. Kalau yang kayak jimat, nah, rumahnya bisa dicoret atau enggak ya udah, bukan perlindungan itu dan tidak ada syar'i itu. Oh itu tidak syar'i ya. Tidak syar'i itu. Kalau misalnya kita taruh misalnya Minyak, ada tulisan gitu. iya, tulisan. Di pintu gitu. Nah, itu kan banyak orang-orang dari kita kan secara Itu ilmiah. dilarang ya? Dilarang itu sudah melanggar Syirik ya. syirik itu. Kita gini, ilmiahnya begini. Itu kita tempel, yang dikasih orang-orang itu ditempel. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, kalau rumah itu masih berdiri, apa bisa bergerak dia? Pergi nggak dia? Yang ditempel-tempel itu? Tetap Nempel sampai rumah itu rubuh kan. Nah, itu sering. Lain kalau satpam, tadi CCTV, jaga sama aparat apa segala macam itu kan jaga yang betul-betul secara ilmiah, secara syar'i seperti itu. meskipun yang ditulis di tempel itu Bang Jenal itu kayak ayat dari Al-Qur'an, tulisan Arab gitu. Nah, itulah salah satu kita menyelisihi karena sahabat itu biasanya doa. Keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu atau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari setiap kejahatan makhluknya. Nah, seperti gitu kan. Artinya kita banyak-banyak bersandar kepada Allah, terus juga dengan cara-cara yang ilmiah dan syar'i begitu Bang. Oh gitu. Jadi itu tidak syar'i berarti. Iya, tidak Itu syar'i. dilarang. Iya. Dan itu juga ada larangan-larangan itu boleh dibuka dalam kitab Fathul Majid itu tentang. Gitu. Ini Bang Jenal, pertanyaan berikutnya ini. Nah, sebenarnya tadi ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya juga. Ini tentang benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, Bang Jenal. Misalnya dari kakek gitu kan. Ini peninggalan dari kakek jangan dibuang katanya gitu kan. Ada Pesan-pesan. pesan-pesan dari orang tua atau dari paman gitu kan. Itu gimana Bang Jana? Apakah boleh kita simpan gitu? Bendanya itu. Oh iya, kita boleh ini kan dulu kita
kita istilahnya visualkan dulu benda ya, misalnya seperti keris lah, nggak begitu ya, keris ya. Jadi keris, tombak atau senjata mandau apa parang dan sebagainya. Nah itu kan terbuat dari besi kan, terbuat dari besi. Kemudian besi itu sebagaimana besi-besi lainnya, kapal selam apa segala macam dan sebagainya. Nah kalau ternyata benda pusaka tersebut hanya sebuah hiasan, mungkin unik apa ya, itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau sudah benda itu diperlakukan khusus, kemudian disuruh baca apa, ditaruh minyak apa, kopi pahit kopi manis, disuruh dimandikan dengan air kembang bla bla bla, sudah ada itu kemudian dibaca-baca, nah itu lebih baik dimusnahkan. Oh, dimusnahkan. Kalau yang sudah itu sudah mengandung ritual dan dari pesan dari di atas seperti itu. Karena pada saat melakukan ritual itu semacam ada perjanjian dari nenek moyang, itu perjanjian dengan jin atau setan. Nah disitulah benda itulah sebagai bahasanya passwordnya lah. Passwordnya itu, istilahnya passwordnya itu jin itu memanfaatkan passwordnya itu seperti kayak Lata, Uja, Manat, Hubal. Itu kan ceritanya kan di zaman jahiliyah itu kan seperti itu. Jadi Lata itu sebuah patung orang soleh. Jadi di zaman dulu sebelum Rasulullah itu. Jadi setiap tahun dia membagikan roti. Dia membuat roti. Makanya bila musim haji itu kan ada yang ngasih roti halal salah seperti itu. Ya, kemudian Uja itu sebuah batu tempat penyembelihan. Penyembelihan itu. Kemudian Manis itu pohon. Nah, itu kan karena dilakukan ritual di situ harus nyembelihnya. Nah, seperti itulah seperti Lata juga kan itu seperti itu ya, untuk mulata ini bla 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 sebagai penyembelihan. Nah, seperti itulah yang artinya semacam kayak ritual-ritual. Jadi apabila melakukan suatu ritual yang tidak pernah secara syar'i dari Islam itu sudah pasti jelas sudah ada kemudaratannya. Termasuk benda-benda pusaka tadi, Bang. Nah, itu benda pusaka itu dampaknya dari benda pusaka itu yang pengalaman saya selama belasan tahun ini ya. Itu banyak orang-orang yang sangat bermasalah. Misalnya ada anak muda kemarin itu sudah berkeluarga, dia bawa ini besi itu kecil aja. Kalau dijual nggak laku, buat berkelahi juga nggak mungkin juga karena kecil. Terus buat motong bawang nggak bisa juga, kayaknya nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi diperlakukan khusus sama bapaknya. Bapaknya akhirnya meninggal. Tapi dia merasa terganggu dengan benda pusaka tersebut. Akhirnya dia datang ke tempat saya, minta mau dimusnahkan. Waktu saya tanya, coba Mas perhatikan benda tersebut, keris kecil tersebut. Akhirnya dilihatkan, ada apa itu? Pas dia lihat itu, akhirnya dia nangis itu. Nah, ternyata saya yakin itu bukan dia yang nangis itu. Terus kamu kenapa menangis? Itu kamu takut kan? Kata saya. Rumah kamu akan dibakar? Enggak bisa. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi dari tubuhnya karena dia tidak redha. Dia tidak ingin benda ini terus bersama dia. Nah, begitu kita bakar di muka rumah, dia juga melihat dibakar itu. Setelah selesai proses pembakaran, kita bacakan ayat-ayat Quran, seperti ayat kursi itu seperti ada sesuatu katanya dari tubuhnya itu meloncat keluar dan tubuhnya ringan. Saya tanya ke dia, kenapa jadi nangis? Saya nggak bisa menahan. Seperti ada sesuatu orang yang nangis katanya. Seperti gitu. Tanpa disadari. Tanpa dia sadar, bukan tanpa dia sadar gitu. Tapi dia tidak bisa menahan tangis itu. Oh, tidak bisa mengendalikan nangis itu si pemuda tersebut. Nah, itu pengalaman. Belum lagi yang lain-lainnya. Itu misalnya nanti ada penyakit gatal-gatalan. Gatal ya juga. Sering kalau gatal-gatalan itu nanti misalnya ke dokter spesialis. Sembuh dalam seminggu, sakit gatal lagi. Akhirnya orang nanti ketemu sama dukun, kamu harus mandikan si besi itu. Dimandikan 3 bulan bisa awet. Terus nanti stres berikutnya lagi. Kemudian juga ada juga yang pernah kita temui itu kanker, kista dan lain sebagainya, gangguan pendarahan yang tidak berhenti. Penyebabnya dari gangguan jin? Iya, itu dari gangguan hentakan setan kan dari itu. Nah, itu kankernya itu bisa kemana-mana gitu. Ke situ, kemana itu, sepupunya siapa, maksudnya tantenya. Dari
urutan keluarga gitu atau? Iya, udah keluarga, misan, saudara misan, tantenya siapa gitu. Kanker juga beda-beda, kadang-kadang di kepala, kadang-kadang di payudara, di rahim, di mana-mana gitu. Maksudnya, Bang Jenal, misalnya kan mungkin kakek kita memelihara benda tersebut, itu bisa menyebabkan Satu keluarga bermasalah. satu keluarga. Saya kemarin tuh temui saya itu satu keluarga, ada yang sakit kepala yang tidak selesai-selesai. Itu terus berobat masuk keluar rumah sakit itu semua. Satu keluarga bermasalah kalau benda itu ternyata pernah dilakukan, misalnya di airnya dimandikan terus diminumkan, airnya dimandikan terus di air dicelupkan, dimandikan dan lain sebagainya. Kalau sudah ada kena di antara itu semuanya bermasalah itu. Sampai perceraian juga termasuk. Karena ada benda itu. Benda itu yang dipuja itu, yang diperlakukan khusus. Oh, diperlakukan khusus. Ya, Bang Jenal, kita ke pertanyaan berikutnya ini. Nah, ini mengenai sesajen, Bang Jenal. Kan biasanya malah kalangan dari Muslim, Bang Jenal, melakukan sesajen itu. Seperti bubur merah, ada atau menaruh bubur putih atau kopi pahit, kopi manis dan lain-lain. Itu bagaimana menurut Bang Jenal? Apakah boleh atau itu katanya ada komunikasi dengan jin atau setan gitu ya? Ya, kalau kita secara kecerdasan akal yang diberikan oleh Allah ya, untuk siapa sih yang diberikan itu gitu kan? Kemudian kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri secara akal kan, kopi pahit, kopi manis itu apa gitu, bubur merah, bubur putih, apa dan sebagainya kan. Ya kita boleh berpikir secara modern ini kan, kenapa nggak dirubah lah istilahnya bahasanya, kalau boleh itu si kopi pahit kopi manis itu diganti apa Starbucks atau apa, diganti bla bla bla, diganti kopi cappuccino, kopi luwak dan lain sebagainya itu kan, kenapa nggak diganti gitu. Kemudian kayak bubur merah bubur putih kenapa nggak diganti seperti Dunkin apa roti apa Dunkin donat gitu ya. Bisanya sajiannya Dunkin donat. Kenapa begitu kan, berarti kan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan secara syariat Islam. Islam kan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi dilarang keras gitu ya. Itu seperti itu malah mengundang. Oh, mengundang. Misalnya kasih menyan gitu kan, itu mengundang. Tapi kalau garu enggak, garu itu malah ngusir. Apa itu? Kayu garu. Kayu garu. Kayu garu. Oh, jadi kalau kita menaruh itu malah itu memang dilarang ya? Iya, dilarang itu malah. Mengundang ya? Mengundang. Ya mengundang ini kan macam-macam. Mengundang jin-jin itu, setan-setan mengundang kan, misalnya kayak ada lonceng di depan rumah. Lonceng, kemudian ada gambar-gambar dalam rumah, patung-patung, itu kan mengundang itu. Dan kalau Anda percaya silahkan saja suasana rumah itu gimana. Orang yang suka menaruh gambar itu ya, menaruh gambar, mohon maaf ya, gambar, patung-patung, lonceng itu biasanya dalam rumah itu banyak masalah. Karena memang Rasulullah melarang seperti itu. Oh iya, oke. Iya, oke. Ini Bang Jenal lagi pertanyaan berikutnya ini. Ini menarik ini. Soalnya kita sering menyaksikan di televisi gitu tentang acara televisi tentang penampakan pocong atau kuntilanak atau gundrowo dan lain-lain. Menurut Bang Jenal itu apakah itu benar-benar ada atau memang itu cuma sekedar acara TV gitu ya, Bang Jenal ya? Ya, televisi kan juga perlu butuh iklan kan. Acara gitu ya, biar rame ya. Biar rame kan, biar seru kan. Ya itu kalau penampakan itu, kalau saya pahami sih di surah Al-A'raf itu kan surah ke-7 ayat 27 itu bahwa tidak akan bisa melihat namanya golongan jin atau setan itu seutuhnya ya. Maksud di situ, jadi ada di antara mereka bisa melihat kamu dari suatu tempat, sedangkan kamu tidak melihat bisa mereka. Jadi artinya tidak, bahwa manusia itu sebenarnya secara alami itu tidak bisa melihat kecuali para rasul yang diberikan keistimewaan itu. Nah kemudian penampakan seperti pocong, gendrowo, bla 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 lainnya itu bisa terjadi. Tapi mereka sebenarnya lemah itu kalau sudah masuk ke ranahnya manusia. Seperti ikan hiu itu kan, ikan hiu itu buas di lautan, ketika dinaikkan ke darat itu dia berlaku ranah hukum di darat. Sama ketika ada jin-jin itu menampakkan diri di manusia, itu ambil saja batu, tombak atau apa, kalau dia muncul itu bacakan auzubillah minasyaitonir rajim, itu
pukul saja, tombak saja dia akan Oh, itu pada titik lemah dari titik ya. lemahnya. Tapi ini Bang Jena, tadi yang ke pertama tadi bahwa memang kita memang tidak bisa melihat ya Iya, sebenarnya. terlihat. Nah, kalau dia penampakan bermacam-macam itu ya, dengan bermacam-macam apa rupa ya, pocong, gondrowo dan lain sebagainya, itu pengalihan, kalau bahasa pengalihan isu lah. Sebenarnya itu dari golongan jin. Jadi dia dari golongan jin, cuma supaya menipu tipu dayanya itu seperti manusia supaya takut kan, seperti pocong loncat-loncat, gondrowo, kuntilanak, mungkin hantu jembatan Ancol. Sebenarnya dari golongan jin itu sudah sering kita dengar ayatnya itu. Surahnya surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56 itu kan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepada Allah. Artinya begini, apapun dia sebutannya di kalangan masyarakat atau manusia, mungkin dari Inggris itu ghost, di barat itu ya, kalau di Cina itu vampir, apa segala macam dan sebagainya, kalau di Indonesia itu ya macam-macam kan. Itu adalah dari golongan jin. Jadi bahasa sponsornya apapun makanannya, minumannya adalah teh susu. Seperti itu. Oh iya. Jadi apapun nama-nama apa aja itu dari golongan jin. Oh, jadi berbagai namanya misalnya tadi Gundro dan lain-lain itu ya bangsa jin. Bangsa gitu. jin. Bangsa jin. Oh iya. Jin yang menyelisih. Oh, iya. Menyelisih secara sunnah ya. Oke. Nih ke pertanyaan berikutnya Bang Jenal. Masalah ini biasanya kita ada ketemu atau mungkin di lingkungan keluarga kita ada katanya tentang anak indigo itu Bang Jenal. Apakah itu sebuah mungkin merasa itu sebuah kelebihan itu Bang Jenal? Apakah betul itu kelebihan atau memang itu sebuah masalah itu? Kan bisa melihat katanya, bisa melihat yang hal-hal yang gaib gitu. Insyaallah. Itu ya orang, malah ada orang tua yang bangga dengan memiliki anaknya indigo, atau dia memiliki indigo penampakan, malah nanti teman-temannya kan itu berapa di situ, ya dia begitulah, setan itu memanfaatkan kelemahan manusia itu kan. Jadi indigo itu bukan kelebihan, itu malah musibah bagi orang tua. Karena apa? Di saat anak-anak itu rame bermain, rame menikmati surga dunianya kan, karena surga anak-anak itu kan bermain. Dunianya bermain. Bermain, surganya kan bermain, surganya adalah bermain. Jadi anak-anak itu kan ketika surganya dihancurkan, misalnya dilarang, itu kan dia nangis kan misalnya kan. Nah ini anak yang memiliki indigo ini, atau orang yang memiliki indigo ini, dia pada saat itu dia melihat penampakan dan bla bla segala macamnya. Nah itu sebenarnya bermasalah dia. Oh jadi sebenarnya gangguan itu. Bahkan dia sering gini, yang dia ceritakan itu biasanya masalah musibah. Jarang masalah seperti kayak mendapatkan apa gitu. Misalnya, Pak ini nanti Pak ada yang jatuh ke pelintir kena tali kapal, keluarga gini bla 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 bla. Nah itu seperti gitu. Ini Pak ada orang yang mau tabrakan ini ya. Biasanya gitu, ada pesawat mau jatuh. Itu kerjasama setan itu dengan orang yang benar-benar mempercayai apa yang disebutkannya itu. Padahal manusia ini tidak bisa ngapa-ngapain mengetahui tentang ke depan itu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kan bolehkah Bang Jenal kita meminta ruqyah diri? Ada pendapat kan Bang Jenal berdasarkan hadis bahwa minta diruqyah itu tidak termasuk 70.000 golongan tanpa hisab. Nah, itu menurut Bang Jenal gimana itu? Kalau saya sih menurut itu berani saya. Cuma kalau pahaman saya begini. Itu kan dari tentang Uqasah bin Mihsan waktu itu Futuh Makkah atau penaklukan Makkah. Ayat-ayat terakhir itu sudah hampir selesai, sudah sempurna Islam. Jadi orang yang meminta ruqyah itu kan yang disebutkan dalam Fathul Majid itu orang yang meminta ruqyah yang mengandung kesyirikan. Itu yang tidak termasuk 70.000 tanpa hisab. Tapi kalau kita susuri lagi, pada saat Futuh Mekah itu menurut sejarah itu ada sekitar 110.000 lebih yang hadir menyaksikan Rasulullah SAW. Dan Uqasah juga meminta hukum kisos lah bahasanya. Tetapi waktu itu doakan saya wahai Rasulullah, mudah saya termasuk 70.000. Begini, 70.000
orang itu kira-kira banyak enggak, Bang? Sedikit. Sedikit ya. 70.000 dari umat Dari manusia. manusia. Semua Sampai akhir zaman. seluruh dunia. Oh iya. Sedikit itu. Sedikit ya. Sekarang pertanyaannya, Imam Mahdi itu berapa pasukannya? Pernah dengar? 70.000 kan? 70.000. Sudah digolong Imam Mahdi, masuk enggak? Sahabat itu ratusan ribu, masuk enggak kira-kira? Sahabat, tabi'in, Masuk. tabi'ut tabi'in, kemudian di generasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian di Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian di Muhammad Al-Fatih. Itu kan dalam sejarah itu ada 250.000 yang pemimpinnya orang terbaik, pasukan terbaik itu 250.000 pasukan. Kemudian pasukan Imam Mahdi, pasukannya Isa alaihissalam dan lain sebagainya. Itu sudah pendaftaran itu kan yang terbaik-terbaik semua itu kan. Kira-kira masuk enggak kita kira? Pasti masuk. Enggak, kalau Insya kita Allah, insya Allah masuk. 70.000. 70.000 dari 70.000 masuk kan. Kitanya masuk Oh enggak? kita kalau kita gimana ya? Ya artinya perjuangan kita apa gitu loh. Nah, kemudian kita harus memantaskan diri juga bahwa ketika kita meminta ruqyah itu kan emergensi. Dan ada juga mengatakan bahwa orang yang meminta ruqyah itu orang yang tidak termasuk tawakal. Sedangkan tawakal itu kan orang-orang terdahulu yang terbaik kan. Jadi kalau dia sudah bermasalah, nah ini ada kasus sore hari bapak-bapak datang ke saya, Bang. Saya mau nanya itu hadis yang tentang itu kan. Itu di Musnad Imam Ahmad bin Hambal juga begitu, tentang Uqasah bin Mihsan itu sampai ke sunan-sunan itu. Saya mau nanya, Bang, Ustadz katanya. Nah, kalau saya senang ngebang aja karena apa saya bukan Ustadz. Boleh enggak meminta ruqyah yang 70.000 itu gimana? Oh begitu jelaskan bla 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 dan akhirnya begitu dia paham bahwa saya memiliki istri dan saya sudah di ujung tanduk perceraian ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saya mau konsultasi gitu. Saya jelaskan itu. Terus akhirnya saya ruqyah dia. Saya minta diruqyah katanya. Karena ya ruqyah itu tadi sudah yang daftar aja sudah jutaan kan. Kita yang sekarang ini 1,4 miliar dan daftarnya kan banyak yang daftarnya. Rasanya kita mungkin memantaskan diri lah perjuangan kita terhadap Islam ini apa gitu loh. Kemudian kita untuk memasuk surga aja juga repot kita nih dengan keadaan akhir zaman yang fitnah yang sudah luar biasa ini. Nah kalau saran saya kepada para pemirsa di mana saja berada, kalau Anda sudah memiliki problem perceraian, terus apa ya, keguguran, permasalahan rumah tangga, datanglah Anda kepada ruqyah yang syar'i. Waktu itu sekitar tahun 2004 ya. Itu praktisi ruqyah itu amat sangat sedikit. Sedangkan para dukun itu di Indonesia ini menurut Ikatan Paranormal Indonesia IPI ya, waktu itu ada seorang profesor ketua IPI itu Ikatan Paranormal Indonesia itu jumlahnya 13.800.000. Jadi Indonesia ini dikelilingi oleh dukun. 13.800.000, sedang waktu itu ruqyah masih amat sangat sedikit tahun 2004 itu. Nah, jadi kita kalau sudah kita tahu rumah tangga kita bermasalah, mintalah ruqyah sama orang. Kita sholatnya juga sering lupa, minta sama orang. Intinya minta pengobatan gitu minta ya. pengobatan untuk dibacakan Quran, karena orang yang membaca dan mendengarkan sama-sama ada pahala, Bang. Yang dimaksud yang meminta ruqyah yang mengandung kesyirikan itu yang tidak termasuk 70.000 tanpa hisab itu ya. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa 70.000 itu nanti akan satu orang itu akan memberikan syafaat lagi kepada berikutnya berapa terus gitu seperti gitu. Tapi kita yakinlah kita memantaskan diri lah dulu. Kita problem rumah tangga mau cerai aja udah nggak bisa ketolongan dah. Kenapa kita mesti harus tidak meminta ruqyah sedangkan masalah aja di keluarga sudah masih ada gitu. Kemudian kata guru kami Ustadz Fadlan Yasir di Boyolali, ruqyah itu seperti berenang di lautan kata beliau. Kemudian menyelam ke dalamnya dan di dalam lautan itu ternyata banyak didapati. Ya seperti itu, ruqyah itu sangat dalam, luar biasa. Dan kita temui juga bukan hanya untuk kesurupan. Ruqyah itu jangan dianggap kesurupan, enggak. Orang gila itu kalau sudah yang senior yang sudah pengalaman dalam hal itu, gila selesai, permasalahan rumah tangga selesai, keguguran selesai,
lambat hamil selesai dengan izin Allah itu semuanya. Banyak Dengan izin Allah. iya dengan izin Allah, tentu dengan izin Allah. Dan izin Allah itu juga harus disertai dengan apabila tepat mengenai penyakitnya timbullah solusinya kalau banyak atau penyembuhannya pasti gitu seperti gitu. Jadi dengan izin Allah itu pasti dah Allah tuh mengizinkan dengan seperti apa sabda Rasulullah tepat mengenai penyakitnya. Jadi izin Allah itu tepat mengenai penyakitnya. Izin Allah begitu Bang. Oke. Nah ini Bang Jenal, kita ke pertanyaan terakhir ini. Ini bagaimana solusi kita membentengi diri kita dan keluarga Bang Jenal dari gangguan yang kita bicarakan tadi, dari gangguan jin. Ada solusi atau ada harus bagaimana kita nih membentengi diri kita dan keluarga ini? Garis besar di bawahnya Allah sudah berjanji dengan Quran itu bisa hudalinnas, bisa syifa, bisa petunjuk. Quran itu bisa perlindungan dan sebagainya. Itu sesuai dengan ayat Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim. Nah, di situ diterangkan faman yakfur bitaghut, dan barang siapa yang ingkar kepada taghut, faman yakfur bitaghut, barang siapa ingkar kepada taghut, itu ditafsirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa taghut itu adalah iblis. Jadi barang siapa yang ingkar kepada taghut beserta bala tentaranya, termasuk dukun, termasuk ya bahasanya kesyirikan. Faqad istamsaka bi urwatis wuthqa. Sesungguhnya ia dalam tali temali yang amat kuat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut wa yu'min billah dan hanya beriman kepada Allah atau yakin semata-mata kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya ia dalam tali temali atau dalam perlindungan yang amat kuat. Nah, jadi kita jangan syirik, berarti tauhid. Kemudian kita membaca seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, misalnya sehari itu diusahakan ada. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari setiap kejahatan makhluknya. Atau baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Atau membaca setiap selesai sholat atau sebelum sholat subuh, sudah maghrib atau sebelum maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak hitungan 100 kali. Jadi 100 kali dibaca sebelum maghrib atau sebelum subuh atau sudah subuh atau sebelum maghrib sudah maghrib dibaca 100 insyaallah itu. Atau boleh juga dengan membaca ayat kursi sebelum tidur bisa juga, atau dibacakan lagi misalnya surah Al-Ikhlas, Al-Nas dibaca setiap kali baca ludahkan misalnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ludahkan sedikit seperti kayak embun apa. Baca lagi 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian gosok, usapkan seluruh tubuh ini seperti begini, usapkan seluruh tubuh. Nah itu seperti itu membentengi diri itu. Tapi jangan lupa di rumah-rumah usahakan jangan ada benda-benda yang bisa mengundang setan. Nah, kemudian seperti jimat-jimat, wapak-wapak, minyak-minyak seperti kayu-kayu apa pokoknya yang di situlah bersandar hati kita meyakini. Atau bisa juga saya enggak percaya, saya hanya percaya pada Allah, tapi kenapa digantung gitu loh. Kita kan sudah berjanji kepada Allah setiap sholat itu kan kadang-kadang kita baca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, artinya tidak ada keyakinan lain. Cuma Allah samad, Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Jadi manusia itu, makhluk itu harusnya bergantungnya hanya kepada Allah, meminta, memuja, berharap, tawakal, pasrah, bersandar diri. Nanti terserah Allah mengatur kehidupannya, rezekinya, perlindungannya apa segala macam, seperti gitu. Iya. Jadi melindungi diri kita ya, membentengi diri kita. Oke. Tambahan juga Allah berjanji juga di surah Al-Isra surah
ke-17 ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar atau penyembuh bagi orang beriman. Itu surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82. Terus di surah Yunus surah ke-10 ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis-sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya diturunkan Al-Qur'an itu sebagai wahai manusia, telah datang dari sisi Tuhanmu suatu pelajaran menyembuhkan penyakit-penyakit yang berada dalam sudurmu, dalam dadamu, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya penyakit itu maksudnya ketidaktenangan, ketakutan, kesedihan, gundah gulana, buruk sangka, bla bla bla. Jadi Quran itu adalah sebagai menyembuhkan, membersihkan hati yang kotor kita dari sifat buruk sangka gitu. Oh ya, oke. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, demikian tema kita hari ini tentang ruqyah syar'i. Mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.